Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Sen. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tatimus solihatu illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kawan-kawan mahasiswa A5 dan A6 yang saya cintai, Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan sesi pembelajaran kita. Ini adalah sesi sinkronus yang pertama dan mohon maaf baru bisa menyajikan sesi sinkronus ya. Dan memang sengaja saya men-setting sesi sinkronus itu di bagian akhir karena di bagian itu nanti kita ada yang perlu didemonstrasikan ya, ada yang perlu diperagakan terutama terkait dengan analisis data statistik menggunakan software ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya ya, kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan selamat dan doa terbaik untuk kawan-kawan kita yang terutama yang ada di Sumatera ya, yang tengah menghadapi musibah ya, mudah-mudahan dalam keadaan selamat eh, Amin, amin, amin. dan sehat-sehat semuanya ya. Eh, saya ingin sapa-sapa dulu ya. Jadi ini sudah ada 19 mahasiswa. Berarti masih banyak sebenarnya yang belum bergabung, tapi tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi nanti rekaman dari sesi ini akan kita unggah di YouTube sehingga bisa disimak kembali oleh kawan-kawan kapan saja ya, di mana saja. Eh, kita sudah melalui 11 pertemuan ya. Jadi cukup panjang ya, Bapak Ibu belajar secara mandiri ya melalui bahan-bahan yang kami sediakan yang mungkin banyak sekali keterbatasan ya, mungkin banyak juga kekurangan dari yang kami hadirkan, sehingga nanti harapannya melalui sesi-sesi sinkronis seperti ini nanti bisa sedikit membantu ya kawan-kawan semuanya. Saya ingin sapa-sapa dulu ya, yang sudah menyalakan kamera ada Pak Ansori, ada Pak Saihu, ada Pak Ahmad Farid ya, ada Pak Khairullah, ada Bu Nurmawati, ada Bu Ayu, ada Pak Yoni, ada Bu Fadilah, ya. Jadi yang lain belum menyalakan kamera ya, tapi saya sangat yakin stay ada di depan laptopnya ya. Jadi Baik Pak, insya Allah Pak, sebentar nggih, ya. nggih. Baik. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting masih bisa menyimak, mengikuti ya. Dan nanti juga bisa menyimak kembali rekamannya. Saya ingin mendengar dulu secara umum ya Bapak Ibu ya. Sebelum nanti saya melanjutkan sesi em, materi yang terjadwal di pertemuan yang ke-12. Jadi saya ingin dengar dulu gimana pengalaman atau mungkin juga pertanyaan ya, mungkin juga ada saran-saran begitu ya, harapan-harapan ya terkait dengan sesi-sesi yang sudah kita lalui Bapak Ibu ya. Boleh ada yang ingin menyampaikan sebelum nanti kita mulai sesi pertemuan ke-12? Ada Bapak Ibu? Ada? Aman-aman aja ya Bapak Ibu ya. Lancar-lancar saja. Antara bingung sama aman, Pak. Insya Allah aman ya. Saya melihat ada beberapa mahasiswa yang eh, tidak mengikuti di LMS ya. Jadi harapan saya nanti segera melengkapi. Ada beberapa mahasiswa yang dalam catatan rekamannya masih nol ya Bapak Ibu ya. Misalnya terkait dengan menyimak materi ya dan seterusnya itu ada beberapa mahasiswa yang masih kosong ya. Sehingga nanti mumpung belum sesi yang paling akhir, silakan diikuti sesi-sesi yang terlewat ya. Baik, berarti nggak ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum kita mulai? Tidak ada? Kamu boleh kami Pak, mohon izin Pak dosen. Boleh, boleh Pak Ahmad. Terus terang saja untuk statistik ini kami juga sangat-sangat mengalami kesulitan.
karena memang sepertinya seharusnya apa praktek mungkin yang ya setidaknya mungkin lebih banyak tutorial mungkin yang harus di disampaikan kepada kami, karena terus terang untuk hal-hal begitu, membuat diagram, membuat atau penelitian yang lain itu kesulitan lah. Jadi terima kasih itu aja mungkin Pak. Ji, ji, Saya ji. sekedar Baik, terima kasih. baik Pak Ahmad Farid ya. Jadi nanti itu sebabnya sesi sinkronus saya hadirkan di sesi akhir karena nanti kita banyak memanfaatkannya untuk tutorial Bapak Ibu ya, untuk mendemokan bagaimana menganalisis data menggunakan software. Terima kasih Pak Ahmad ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Tidak ada? Atau nanti sambil mengalir ya Bapak Ibu ya? Mungkin sambil mengalir. Iya, Pak. Siap, Pak. Semuanya sudah menginstal atau mengaktifkan toolpath analisis di Excel-nya. Ya, belum, Pak. Belum tahu itu. Yang waktu sesi pertama, awal-awal ya, yang waktu itu kita singgung bagaimana menggunakan Excel untuk Sudah Pak, insya kepentingan Allah. analisis data. Sudah ya Bu ya? Insya Sudah Allah ya. sudah Pak. Baik ya. Baik Bapak Ibu, saya mungkin akan share dulu ya. Jadi materi kita hari ini sesuai dengan yang tertulis di RPS itu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai analisis perbandingan dua kelompok ya. Tapi sebelum ke sini saya mungkin merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Farid atau Pak Ahmad tadi ya, saya lupa ya. Terkait dengan misalnya membuat diagram ya atau membuat misalnya tabel dan seterusnya ya yang deskriptif itu kan kemarin belum kita demokan ya. Sementara hari ini kan kita sudah masuk ke materi yang ini. Tapi nanti kita singgung ya Pak Farid ya. Jadi nanti di sela-sela ini kita akan singgung bagaimana memanfaatkan Excel untuk membuat diagram atau grafik. Iya Pak. Baik, jadi saya membahas ini dulu Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan pertemuannya ya. Jadi di sesi pertemuan ke-12, 13, 14, 15 itu kita sudah mulai masuk analisis statistik inferensia, begitu ya. Jadi, yaitu analisis untuk membuat kesimpulan berdasarkan sampel ya. Nah, di pertemuan yang ke-12 kita khusus bicara bagaimana melakukan analisis perbandingan dua kelompok. Jadi nanti penelitiannya Bapak Ibu itu ada kalanya bentuknya adalah membandingkan, begitu ya. Contohnya ini, misalnya mungkin nanti ada yang membandingkan beberapa metode ya. Jadi kalau metode untuk belajar baca tulis Quran, misalnya kita mengenal ada metode Iqra, ada metode Qiroati, ada metode Ummi, ada metode yang Bu'a, misalnya begitu ya. Misalnya lalu kita ingin membandingkan metode mana yang lebih efektif, misalnya begitu. Jadi metode mana nih yang nanti lebih efektif untuk pembelajaran baca Quran untuk anak-anak, misalnya begitu. Jadi model penelitian kita untuk skripsi kita nanti boleh jadi bentuknya adalah membandingkan, gitu ya. Atau boleh jadi nanti skripsi kita itu atau penelitian kita itu bukan membandingkan, tapi mengasosiasikan. Jadi melihat hubungannya, begitu ya. Misalnya yang sudah kita contohkan, kita ingin melihat hubungan antara uang saku dan prestasi, misalnya begitu. Apakah dua hal itu berhubungan, gitu ya? Misalnya kita ingin melihat apakah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional itu berhubungan atau berkaitan. Nah, itu berarti kita bentuknya adalah asosiasi, menghubungkan ya. Jadi
ada kalanya penelitian kita itu nanti membandingkan, ada kalanya mengasosiasikan atau mengkorelasikan, begitu ya. Bapak Ibu sudah terpikir nanti skripsinya rencananya seperti apa? Atau belum terpikir saat ini? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya, Pak ya. Nah, Pak. Misalnya Pak Ansori nanti rencana gimana, Pak? untuk Bentuknya. kemarin kan di MK penulisan skripsi proposal itu untuk ke jenjang SMA di sekolah Hmm, SMA karena dari MK kemarin itu minimal MTS atau SMA atau sederajatnya gitu. iya. Nanti penelitiannya gimana, Pak? Penelitiannya itu metode apa? Kemarin apa ya? Sorokan, Pak. Mm-mm. Apakah Jadi, metode sorokan itu efektif? nah, Atau ya, gimana ya. penelitiannya? Implementasi Metode Sorokan apa aku sorokan. wis sorokan turune di ambene dewek-dewek wong mriko ya turu ambene dewek-dewek nang ribut bae. Ya, baik. Oh, bocor-bocor. Iya. Gimana Pak Ansori? Nanti mau mengimplementasikan metode sorokan ya, Pak ya? ya, implementasi metode sorokan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Hmm, kelas 10 SMA NU Panunggalan. oke. Bisa jadi nanti bentuknya Pak Ansori akan membandingkannya dengan metode lainnya, begitu ya? Nggih, nggih, nggih. Antara metode sorokan dengan metode misalnya apa, Pak? Kandungan. Nah, kemarin Misalnya belum dengan, belum sampai ke situ, Pak. oke. Jadi misalnya dengan metode konvensional ya. Nggih, konvensional, nggih. Konvensional yang mungkin kelas ya, Nggih. tidak satu persatu begitu, begitu ya. Nah, nggih. Misalnya kita ingin membandingkan begitu ya, antara metode sorokan dengan metode konvensional. Apakah sorokan ini nanti ternyata terbukti lebih efektif ya, ataukah sama saja? Nah, itu berarti bentuknya membandingkan ya, Pak ya, Nggih, nggih. membandingkan. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Jadi kita belajar bagaimana menganalisis perbandingan dua kelompok ya. Nanti ada kalanya dua kelompok, ada kalanya lebih dari dua kelompok. Yang minggu ini kita belajar membandingkan dua kelompok. Nanti minggu depan kita belajar membandingkan lebih dari dua kelompok. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya saya mau membandingkan antara Iqra, Kiroati, Ummi, yang Bu'a. Ada 4 metode baca Quran, saya bandingkan. Mana yang paling efektif, misalnya begitu. Berarti itu membandingkan lebih dari dua kelompok. Itu kita bahas di minggu depan. Nah, yang hari ini kita hanya membandingkan dua kelompok saja, dua hal ya. Jadi dua macam, dua metode, mungkin dua pendekatan, mungkin dua alat peraga, mungkin dua treatment ya yang berbeda. Kita bandingkan mana yang ternyata lebih baik atau lebih efektif. Nah, gitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita fokus dulu bagaimana menganalisis perbandingan dua kelompok. Nah, analisis perbandingan dua kelompok itu ada dua macam nanti ya. Jadi dua kelompok itu ada kalanya dua kelompok berpasangan, ada kalanya dua kelompok yang saling bebas. Jadi ini ada dua file, nanti saya bagikan juga. Yang ini adalah dua kelompok berpasangan, satunya lagi ini dua kelompok yang saling bebas. Nah, kita bahas dulu dua kelompok yang berpasangan. Atau kita pahami dulu apa maksudnya berpasangan dan apa maksudnya saling bebas. Kalau misalnya ada dua kelompok kelas ya, ada dua kelas. Kelas satu diajar menggunakan metode sorokan, yang kelas 2 diajar dengan menggunakan metode konvensional. Ya. Dua kelas ini orangnya berbeda kan, Bapak Ibu? Mhm. Iya. Dua kelas Iya, ini iya, Pak. orang-orangnya berbeda. Maka itu disebut dengan dua kelompok yang saling bebas. Begitu ya. Tapi kalau begini ceritanya, ada satu kelas. Satu kelas ini akan saya uji cobakan sebuah metode sorokan. Ya.
Nanti saya lihat antara sebelum dan setelah. Jadi sebelum diterapkan sorogan itu saya ukur, saya lihat. Lalu setelah diterapkan sorogan itu diukur lagi, ya. Sehingga saya punya dua kolom data, dua kelompok data. Tapi dua kelompok data itu berpasangan atau saling bebas, Bapak Ibu? Berpasangan atau saling bebas? Dua kelompok data tadi kan berpasangan ya Pak? Berpasangan, ya. Jadi Berpasangan. setiap orang itu diukur sebelum dan setelahnya, begitu ya. Sehingga dua kolom data itu tadi adalah berpasangan, ya. Itu orang yang sama. Beda dengan yang dua kelas tadi itu adalah orang-orang yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi ini kita bahas dulu bagaimana kalau kasusnya adalah dua kelompok yang berpasangan. Jadi ceritanya begini, contoh kasusnya. Sebuah sekolah melaksanakan pelatihan literasi selama 2 minggu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 5. Kemampuan literasi diukur 2 kali, yaitu sebelum pelatihan, itu kita sebut pretest, dan setelah pelatihan, kita sebut post-test. Jadi ini ceritanya guru ingin tahu apakah pelatihan tersebut benar-benar meningkatkan skor literasi siswa secara signifikan ataukah tidak. Terbayang, Bapak Ibu? Ya, Terbayang ya? Pak dosen. Jadi Ya, ini satu kelompok kelas ya, satu kelompok kelas. ya. Oke, jadi rumusan pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat peningkatan skor literasi siswa setelah mengikuti pelatihan? Jadi nanti ada peningkatan ataukah tidak ya antara sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Nah, rumusan hipotesis penelitiannya, hipotesis itu apa, Bapak Ibu? Hipotesis itu apa? Dugaan, Pak. Dugaan, Dugaan sementara. dugaan sementara, Ya. ya, dugaan sementara. Diduga bahwa pelatihan literasi akan meningkatkan skor literasi siswa. Nah, ini adalah hipotesis penelitiannya, ya. Jadi dugaannya begitu. Lalu kita harus membuat rumusan hipotesis statistiknya, Bapak Ibu. Jadi ada istilah hipotesis penelitian, ada istilah hipotesis statistik. Kalau di proposal atau di skripsi ya, itu kalau hipotesis penelitian tempatnya di mana, Bapak Ibu? Di bab berapa? Kalau hipotesis penelitian. Bab satu, Bab bab satu ya? observasi ya. Bab satu ya Pak. Bab satu apa ya Pak? Bab 1 atau 2 atau 3? Di observasi bab 2 ya Pak ya. Oke, di bab 2. Jadi hipotesis penelitian naruhnya nanti di bab 2, yaitu setelah tinjauan teori, tinjauan riset terdahulu, dan kerangka berpikir. Nah, di bawahnya itu adalah hipotesis penelitian. Sementara hipotesis statistik ditaruhnya di mana, Bapak Ibu? Ditaruhnya di bab Bab 3. bab 3, yaitu ketika bicara teknik analisis data, ya. Jadi kalau nanti analisis datanya menggunakan statistik, maka harus membuat rumusan hipotesis statistiknya, begitu ya. Kan tidak semua penelitian itu menguji hipotesis ya, Bapak Ibu ya. Sehingga tidak semua penelitian itu ada subbab hipotesis penelitian. Ada kalanya tidak ada karena memang penelitiannya tidak menguji hipotesis. Tapi umumnya penelitian kuantitatif itu adalah menguji hipotesis, ya. Nah, ini yang sering kali keliru, Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang menulis rumusan hipotesis penelitian itu dalam bentuk H0 dan HA atau H1 ya. Jadi di hipotesis penelitian dia menulis H0-nya apa, ya, H1-nya apa atau HA-nya. Padahal kalau di hipotesis penelitian harusnya tidak berupa H0 dan HA. H0 dan HA itu nanti tempatnya di hipotesis statistik.
Jadi kalau kita menulis H0 dan HA di bagian hipotesis penelitian, berarti kita belum punya hipotesis, belum punya dugaan. Karena di situ kita menulis dua-duanya, kedua kemungkinan itu ya. Misalnya H0 tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah. HA ada perbedaan antara sebelum dan setelah. Jadi kalau itu kita tulis di bagian hipotesis penelitian, berarti kita belum punya dugaan ya. Jadi jangan salah, jangan menulis H0 dan HA di bagian hipotesis penelitian. Tapi hipotesis penelitian itu bentuknya adalah ya dugaan kita. Kita itu menduga bahwa pelatihan ini akan efektif ataukah tidak gitu ya. Jadi salah satunya. Jadi jangan ditulis kedua kemungkinan itu ya. Nah, baik. Jadi nanti setelah membuat rumusan hipotesis penelitiannya, lalu di bab 3 itu kita tulis rumusan hipotesis statistiknya dalam bentuk H0 dan HA ya. H0 itu singkatan dari hipotesis 0, HA itu singkatan dari hipotesis alternatif ya. Atau HA itu kadang-kadang sebutannya bukan HA tapi H1 gitu ya H1 Bapak Ibu ya. ya. H1. Baik. Jadi H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan skor pretest dan posttest. H alternatifnya ada perbedaan skor pretest dan posttest. Jadi ini mirip seperti dunia peradilan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang mau diadili ya. Jadi ya kalau ada tersangka, itu status dia itu adalah praduga tak bersalah. Jadi dia dianggap dulu tidak bersalah. Lalu dikumpulkanlah bukti-bukti. Apakah nanti bukti-bukti ini mendukung dugaan bahwa dia bersalah ataukah mendukung ke arah bahwa dia ini bersalah, begitu ya. Jadi H0 itu selalu rumusannya bersih, ya. Jadi kalau kita bicara perbandingan, maka H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan antara bla 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 dan bla bla bla. Kalau kita bicara hubungan, maka H0-nya berbunyi tidak ada hubungan antara bla 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 dan bla bla bla. Kalau kita bicara tentang pengaruh, maka H0-nya berbunyi tidak ada pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara bagaimana membuat rumusan H0 dan HA. Nah, HA itu adalah kebalikan dari H0 ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu skripsinya adalah hubungan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. Berarti H0-nya apa Bapak Ibu? Berarti H0-nya berbunyi Tidak ada hubungan. tidak ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecerdasan intelektual. HA-nya Ada hubungan antara ada emosi hubungan antara bla 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 dan bla bla bla. Baik. Kalau misalnya penelitiannya Bapak Ibu judulnya adalah pengaruh uang saku terhadap prestasi belajar siswa, maka H0-nya berbunyi tidak ada pengaruh. Tidak oke, ada pengaruh. tidak ada pengaruh uang saku terhadap prestasi. H alternatifnya uang Ada saku pengaruh. berpengaruh terhadap prestasi. Nah, seperti itu ya. Jadi H0 itu no effect atau no different ya. Tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Baik. Setelah itu kita harus ngerti kriteria keputusannya. Jadi nanti em, kan kita harus membuat keputusan nanti ya, menolak H0 ataukah menerima H0. Singkatnya, uji apa saja, mau uji T, mau uji F, uji apa saja dalam statistik, mau uji normalitas, uji homogenitas, dan seterusnya, itu kriterianya adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Nah, begitu ya. Alfa itu nanti terserah peneliti, mau 5%, mau 10%, mau 1%. Pokoknya nanti kriteria untuk pembuatan keputusan, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari
alfa yang kita tetapkan. Kalau alfa yang kita tetapkan adalah 5% atau 0,05, berarti tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Kalau tidak lebih kecil, berarti gagal menolak H0. Gagal menolak H0 itu berarti sama dengan menerima alternatif. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menolak H0 berarti menerima H alternatif atau HA ya. Gagal menolak H0 berarti kalau gagal menolak H0 itu berarti apa? Menerima H0 gitu ya. Sama ya. Sama saja. Baik. Nah, setelah itu baru kita ngumpulin data. Kalau tadi kan eh, belum kita belum punya datanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita baru apa tujuan penelitiannya, lalu membuat rumusan hipotesisnya, lalu kita harus ngumpulin data. Jadi cara ngumpulin datanya nanti gimana Bapak Ibu? Ini ceritanya tadi kan ada pelatihan gitu ya, ada pelatihan. Berarti kita perlu uji coba ke sebuah kelas ya, satu kelas. Satu kelas kita pilih untuk kita jadikan sebagai subjek uji coba. Jadi sebelum pelatihan dia diukur literasi literasinya ya. Lalu setelah pelatihan, setelah 2 minggu pelatihan itu, dia dites lagi skor literasinya, kemampuan literasinya. Misalnya ini siswanya hanya ada 15. Jadi siswa 15 ini diukur sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Ini skornya seperti ini misalnya. Jadi datanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya. Ini cuma 15 ya. Terbayang nanti Bapak Ibu eh, model-model penelitian yang serupa dengan ini bisa saja nanti Ibu atau Bapak itu penelitiannya menguji ya Bapak Ibu. Kalau ini kan pelatihan literasi nih ceritanya. Bapak Ibu misalnya nanti seperti apa? Yang modelnya begini, misalnya gimana? Misalnya, Yo, misal yang skripsi kuantitatif. ya, nggih, Ibu Rohimah kualitatif. Saya kualitatif, Pak. Kualitatif, baik. Jadi misalnya kita ingin melihat apakah metode bla 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 ini efektif untuk meningkatkan minat minat belajar siswa, misalnya begitu ya. Sehingga nanti sebelum ini diterapkan, mereka diukur minatnya, dilihat minatnya, lalu setelah digunakan, eh, nanti diukur lagi ya minatnya, lalu dibandingkan apakah minat sebelum dan setelah itu mengalami peningkatan yang signifikan, gitu ya. Nah, jadi konteksnya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ceritanya seperti ini. Ini satu kelas ceritanya. Jadi ini 2 kelompok data berpasangan. Jadi 2 kolom data ini adalah kolom data yang berpasangan. Jadi misalnya baris pertama, ini siswa yang pertama. Sebelum pelatihan dia skornya 66, setelah pelatihan dia skornya 70. Ini meningkat Bapak Ibu? Meningkat, Pak. Meningkat. Meningkat. Meningkat 4. Yang ini meningkat berapa? 1. Yang ini Satu. meningkat 10. Ya. Ada yang nggak meningkat ini? Ada. 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 ada Misalnya tuh. mana? Mana? Siswa Nomor nomor 6. 6. Siswa nomor 6 tidak meningkat, 66. Kalau melihat sekilas data seperti ini, apakah kita bisa membuat kesimpulan? Ini kan Bisa. masih data mentah ya Bapak Ibu ya, belum diolah kan? Iya. Jadi masih data mentah ini kita belum bisa membuat kesimpulan. Tadi pertanyaan yang akan kita jawab adalah apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelatihan? Saya ulangi lagi, apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah? Jadi ada kata-kata signifikan. Itu maksudnya apa, Bapak Ibu?
berupa Drastis grafis ya. Signifikan itu artinya Perbedaan mencolok. perbedaan yang mencolok, perbedaan yang berarti gitu ya. Jadi seandainya begini Bapak Ibu, seandainya saya hitung rata-rata sebelum ini ternyata adalah 70. Lalu saya hitung rata-rata setelah ya posnya ini itu adalah 72. Berarti rata-rata meningkatnya berapa Bapak Ibu? 2. 2. Apakah meningkat 2 itu signifikan? Kurang. Ya. Tidak signifikan, kurang. Belum. Kurang. Kurang. Oke. Kalau meningkat 4? Masih kurang. Masih kurang. Kalau meningkat 10? Signifikan. 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 Kalau meningkat 8? 8. Nah, baik. Artinya kita nggak bisa mengatakan signifikan atau tidak signifikan itu dengan mengira-ngira. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi harus berbasis Menggunakan nanti analisis statistik gitu ya. Dalam arti begini Bapak Ibu. 2 itu kecil apa besar sih? Iya, Pak. Kecil. Kalau 3? Masih Lebih besar. kecil. Kalau 4? Masih kecil. Besar, Oke. Pak, kalau 4. Kalau 4 besar. Oke. Nah, lebih dari 5. nah, 5 nah, baru besar, Pak. Bahkan nah. kata-kata 3 itu sudah besar, Pak. Itu sudah lebih dari 2, Pak. Baik Dalam ya. bahasa jamak itu sudah bisa dikatakan lebih dari 2 itu bisa dikatakan besar atau jamak, Pak. Perkumpulan Ini yang statistik. Iya, iya, ya. Ini bahasa Arab itu. Tidak Iya. apa-apa, ini kan pemahaman saya, Pak. Perlu saya Iya. sampaikan untuk buat bandingan, Pak. Ya, mantap, Iya. mantap. Betul, Pak. Betul, Pak Saiku ya. J, betul, Pak Saiku. Jadi gini, kecil dan besar itu ternyata relatif. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Kalau Bapak Ibu jahitin baju, Bapak Ibu jahitin baju nih ceritanya, sudah diukur. Pada saat pengukuran, waktu ngukur itu lingkar lengan itu adalah 18 ya, waktu ngukur. Ternyata begitu jadi itu kurang 2 cm ya, kurang 2 cm. Kurang 2 cm dari 18 cm ya. Kurang 2 cm dari 18 cm itu kecil atau besar? Besar. Sangat besar. Besar, Pak. Bandingkan dengan begini. Ada proyek pembangunan jalan, pengaspalan jalan. Targetnya panjangnya itu adalah 70 km. Begitu diukur, kurang 2 cm Pak panjangnya. Kurang 2 cm. Kurang 2 cm dari 70 km. Kecil atau besar? Kecil sekali, Pak. Kecil Pak. sekali. Kecil sekali ya. Kalau dibandingkan dengan panjang. Tapi kalau aspal ini harusnya tebelnya adalah 15 cm harusnya. Tapi ternyata kurang 2 cm. Kecil atau besar? Besar. 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 Jadi artinya besar dan kecil itu relatif kita bandingkan dengan skalanya, begitu ya. Jadi pembandingnya berapa nih? 2 dari berapa ini ceritanya, begitu ya. Jadi 2 cm dari berapa? Per berapa ya. Berarti nanti ketika kita ingin membuat kesimpulan apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak cukup hanya dilihat kasat mata begini. Oh, rata-rata sebelum 70, rata-rata setelah 72. 70 dan 72 secara matematik berbeda, betul? Betul, Pak. Betul. Tapi yang dimaksud ini bukan berbeda secara matematik. Yang dimaksud adalah berbeda secara statistik. Statistik. Apakah perbedaannya itu signifikan ataukah tidak? Nah, ada kata-kata begitu ya Bapak Ibu ya. Maka nanti ini harus kita olah. Saya sudah siapkan di Excel-nya. Jadi datanya begini ya Bapak Ibu ya.
ini datanya seperti ini. Saya sudah pindahkan ke Excel. Saya ke halaman Excel. Ini yang bergabung sudah 55. Sudah bertambah ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari 2 kelas kan? Ada dari A5 dan A6 kan Bapak Ibu? Iya. Ya, Betul. betul, Iya, Pak. Pak. Yang A6 suaranya dimunculkan? Hadir, Pak. Hadir. 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 Banyak juga ya. A5? Hadir ya, Pak. Hadir Pak. Hadir Bapak. Baik. Hadir. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik ya. Semangat, Nah, Pak. saya tampilkan Excel-nya Bapak Ibu ya. Datanya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah di Excel nih ceritanya. Jadi ini sudah di Excel, persis kayak tadi itu ya. Jadi sudah di halaman Excel. Lalu akan kita olah menggunakan apa Bapak Ibu? Excel ya. Ini saya perkecil dulu biar kelihatan. Sorry. Ini biar nggak menutupi, saya pindah ke bawah ya. Baik, begini. Nah, begini. Nah, kalau di Excel kita sudah diaktifkan toolpath analisisnya, maka akan kelihatan di sini muncul apa ini Bapak Ibu? Data analisis Analisis. yang ini nih. Tapi kalau di menu data kok di sini belum muncul data analisis, berarti Bapak Ibu belum mengaktifkan ya. Cara aktivasinya sudah pernah kita bahas dan saya sudah pernah share satu buku yang warna oranye yang judulnya Pengantar Metode Statistika yang ditulis oleh Prof. Kumaydi dan saya. Jadi di situ di bab yang awal-awal, bab 1, itu juga diilustrasikan bagaimana mengaktifkan toolpath analisis ya. Apakah buku itu sudah pernah dibaca? Yang saya share di LMS? Pak, tapi agak pusing ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin Harus awalnya dikit. pusing ya. Harus dikit Mungkin ini. awalnya pusing, nanti lama-lama pasti mual gitu ya. Ah, Ya. Positif, Pak. Mantap juga ini. Jadi Kalau yang em, ambil kuantitatif enggak, Pak. Kualitatif banget, Pak. jadi nggak apa-apa Bu, bertahap ya, bertahap. Baik, jadi datanya seperti ini akan kita olah eh, menggunakan toolpath analysis. Jadi di sini ada data analysis. Di sini banyak menu, ada ANOVA, ada korelasi, ada deskriptif statistik, ada uji F, ada regresi, ada uji T, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak orang nggak tahu kalau Excel itu sudah ada menu-menu untuk analisis statistik sederhana. Ya. Jadi umumnya skripsi analisisnya hanya seputar ini, Bapak Ibu. Umumnya skripsi. Ya. Sehingga tidak perlu menginstal software statistik yang advance, ya, yang lebih canggih seperti SPSS, Minitab ya. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu analisisnya sangat kompleks, melibatkan banyak variabel, dan kemudian sudah tidak ada lagi tersedia di menu ini, berarti kita harus memang beralih menggunakan software yang memang dirancang untuk statistik yang lebih lanjut ya. Nah, baik dalam hal ini kita menggunakan apa Bapak Ibu? Uji T berpasangan ya. Uji T berpasangan. T-test paired to sample for mean. Uji T untuk 2 sampel berpasangan. Jadi ini yang kita pilih ya Bapak Ibu ya. Jadi di ini oke. Nah, kita oke begini, maka tampilannya begini ya Bapak Ibu ya. Ini saya hapus dulu, ini sisa tadi ya. Biar Bapak Ibu tidak terpengaruh oleh ini, saya kosongkan dulu. Nah, begini. Jadi halamannya begini. Jadi uji T berpasangan, T-test paired to sample for mean ya. Jadi kita ingin menguji 2 sampel berpasangan. Ya.
Jadi yang kita uji ini adalah rata-ratanya. Rata-rata dari dua sampel yang berpasangannya ini, apakah ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak, ya. Nah, halamannya seperti ini. Kita harus mengisi variabel satunya dan variabel duanya. Jadi ada dua kelompok data yang harus kita entry di sini. Kelompok data yang pertama dan kelompok data yang kedua. Kita taruh kursornya di sini, Bapak Ibu. Klik begini. Nah, variabel yang pertama kan ini nih. Dari sini sampai sini ya. Jadi dari sini sampai sini. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Lihat, Pak. Terlihat ya. Jadi saya sorot dari sini ya, sampai sini. Nah, sampai sini. Jadi terpilih sama judulnya gitu ya. Jadi judulnya itu ikut ikut terpilih. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Pak. Lalu kursornya saya taruh di sini, di ring yang kedua, berarti yang ini sekarang. Nah, begini. Nah, begitu. Jadi judulnya ikut tersorot ya, ikut terpilih. Karena judulnya ikut tersorot, berarti ini harus kita checklist Bapak Ibu ya. Yang artinya baris yang pertama tadi itu kan hanya label ya. Yang ada tulisan skor literasi siswa sebelum pelatihan. Itu kan hanya label. Berarti ini saya checklist. Berarti nanti baris yang pertama tadi itu terbaca judul gitu ya, bukan angka. Karena memang dia bukan angka, bukan data. Makanya kita checklist. Berarti yang kita sorot di baris awal tadi hanya label, hanya judul gitu ya. Nah, hipotesis mean difference-nya kita ketikkan 0. Kenapa 0? Tadi kan hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah ya. Tidak ada perbedaan itu berarti perbedaannya 0 kan Bapak Ibu? Iya. Betul nggak? Berarti hipotesis mean difference-nya adalah 0 gitu ya. Nah, alfanya kita mau berapa persen? Mau 1% kah? Mau 5% kah? Atau mau 10%? 5% misalkan, Pak. Oke, umumnya penelitian pendidikan, penelitian psikologi, penelitian sosial, umumnya 5%. Tapi untuk penelitian yang menuntut ketelitian lebih tinggi, penelitian yang risikonya tinggi, biasanya alfanya lebih kecil, 1% atau bahkan harus lebih kecil dari 1%. Misalnya penelitian apa? Kesehatan, Pak. Kesehatan, kedokteran, farmasi, karena menyangkut nyawa manusia, Manusia. sehingga kesalahannya tidak boleh terlalu besar. Dia harus dibuat lebih kecil, ya, lebih kecil. Berarti ini kalau kita ketik 0,05 cukup ya Bapak Ibu ya, 0,05 atau 5%. Nah, nanti outputnya akan ditampilkan di sini ya, new worksheet play. Jadi nanti dia akan tampilkan di worksheet eh, yang berbeda ya, di halaman yang berbeda. Kalau sampai sini oke ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya kayak begini. Ini eh, belum rapi, tapi kalau kita klik dua kali di bagian ini sehingga panjangnya nanti menyesuaikan klik-klik begitu. Nah, begini ya. Lalu di sini klik-klik begini. Kita sesuaikan panjangnya. Nah, tampilannya kayak begini nih Bapak Ibu. Jadi tampilan ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau baca artikel di jurnal-jurnal, umumnya tabel itu disajikan seperti ini. Jadi kalau bikin tabel untuk ditampilkan di artikel atau skripsi, menarik kalau penyajiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi garisnya itu tidak full begitu, tidak kotak-kotak-kotak semua begitu, tapi garis itu hanya di bagian bawah, hanya di bagian atas, yaitu dan yang menggarisbawahi judul. Ini kan garisnya hanya di sini, sini, sama yang paling bawah ya. Tepi kanan, tepi kiri nggak usah diberi garis dan seterusnya. Jadi umumnya tabel-tabel di artikel di jurnal-jurnal itu tampilannya seperti ini. Dan
baiknya seperti ini aja. Kita mengikuti yang seperti ini. Nah, tampilannya kayak begini ya. Jadi kita tinggal menginterpretasikan nih. Jadi ini output hasil uji T berpasangan. Yang untuk menjawab apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lalu kita copy. Kita taruh di dokumen skripsi kita. Saya keluar dari sini, ini saya stop dulu ya. Saya stop, saya kembali ke yang tadi. Hmm, yang sini ya. Jadi output tadi itu saya tempel di sini. Nah, jadi outputnya saya taruh di. Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau langkah-langkah tadi masih bingung, sudah saya tulis di sini Bapak Ibu ya. Termasuk pemilihan kenapa dites tadi sudah saya tulis di sini. Langkah-langkahnya sudah saya tulis di sini. Dan ini outputnya sudah saya tempel di sini. Sudah saya tempel di sini. Outputnya kayak begini. Dan output ini harus kita interpretasikan. Ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya. Jadi kalau kita baca, gimana nih? Jadi min itu apa Bapak Ibu? Rata-rata. Rata-rata skor literasi siswa sebelum pelatihan berapa? 64, rata-rata skor literasi siswa setelah pelatihan 68. 68 ya. Jadi nanti dari sini kelihatan dari 64 ke 68. Itu berarti meningkat berapa? Berapa poin? 4 poin. 4 poin. 4 poin itu signifikan apa tidak? Eh, lumayan signifikan ya kalau dilihat dari angka. Lumayan signifikan. Tapi kita nggak boleh tanpa dasar ya mengatakan lumayan signifikan ya. Tapi ini Bapak Ibu, Ada kita tadi lihat dari 5% mana nih? tadi Ini tuh. yang dilihat ini P-nya ini Bapak Ibu ya, P value-nya ini. Jadi ingat tadi apa? Tolak H0 jika P value lebih kecil dari 0,05. 0,05 yang 0,05 iya ditetapkan. betul. Lah ini P value-nya berapa? Kurang berarti ya Pak ya. 0,0044 Ya dan ya itu ya. lebih kecil dari 0,05 5 sehingga kesimpulannya adalah kecil. iya berarti Kecil atau tidak signifikan signifikan. gitu ya, ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau P value-nya lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan berarti tolak H0. Tolak H0 itu berarti menerima H alternatif. Tadi H alternatifnya apa? Ada Ada perbedaan perbedaan antara antara sebelum dan sesudah. sesudah. Nah, begitu ya. Jadi interpretasinya sudah saya tulis di sini. Dari output UJT berpasangan di atas diperoleh beberapa informasi penting yang dapat membantu kita memahami apakah pelatihan literasi memberikan dampak yang nyata pada skor siswa. Pertama, secara deskriptif terlihat bahwa rata-rata skor sebelum pelatihan 64, rata-rata setelah skor pelatihan rata-rata skor setelah pelatihan 68, angka ini menunjukkan adanya kenaikan skor sebesar sekitar 4,4 poin setelah pelatihan. Namun, kenaikan deskriptif belum cukup. Jadi kita nggak boleh membuat kesimpulan hanya berdasarkan deskriptif tadi itu ya. Kita perlu membuktikan apakah perbedaan ini signifikan secara statistik ataukah tidak. Maka yang dilihat nilai P tadi itu. Nilai P value-nya adalah 0,0044. Dan ini lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan. Dengan demikian, kita menolak H0, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, jadi nanti kesimpulan praktisnya seperti ini. Pelatihan literasi memberikan dampak positif yang signifikan. Itu kesimpulan yang paling akhir, Bapak Ibu ya. Jadi peningkatan skor dari 64 menjadi 68 bukan hanya sekedar naik secara angka, tetapi terbukti secara statistik, bla 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 bla. Nah, ini kasus yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita melakukan analisis perbandingan dua kelompok yang berpasangan.
Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Lumayan Rian. Sama. Baik. Nanti bisa disimak kembali Bapak Ibu ya. Nanti file ini juga saya share, saya posting di LMS dan videonya juga bisa disimak kembali dan nanti diperkuat dengan latihan. Satu lagi Bapak Ibu ya. Ini nanti eh, kita setting paling lama sampai jam 5 sore Bapak Ibu ya. Jadi kita buat efektif saja gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan juga sesi sinkronus ya. Saya merencanakan 3 kali nanti sinkronusnya, terutama di pertemuan ini, minggu depan, dan depannya lagi, Bapak Ibu ya. Nah baik, sekarang kasusnya sedikit berbeda. Kalau tadi kan dua kelompok berpasangan ya yang tadi ya. Kalau yang sekarang dua kelompok saling bebas. Ceritanya bukan lagi membandingkan sebelum dan setelah, tapi ceritanya membandingkan antara metode A dengan metode B, membandingkan antara pendekatan A dengan pendekatan B. Berarti dua kelompok kelas yang berbeda. Nah, kasus yang saya hadirkan seperti ini. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B memberikan hasil belajar yang berbeda pada siswa kelas 8. Dua kelas berbeda diberi perlakuan berbeda. Jadi ini kita butuh berapa kelas, Bapak Ibu? 2 kelas. Dua 2 kelas. kelas. 12. Jadi penelitiannya seperti Pak Ansori tadi itu, beliau juga butuh dua kelompok siswa ya, atau dua kelas. 12, Pak. Nanti kelas 1 diajar menggunakan metode atau pendekatan sorokan, satunya lagi dengan pendekatan konvensional. Begitu ya. Ini ceritanya mirip kayak begitu. Iya. Setelah beberapa minggu, kedua kelas diberikan tes hasil belajar yang sama. Jadi rumusan pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan skor hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode A dan metode B? Terbayang ya Bapak Ibu ya? Hipotesis penelitiannya diduga bahwa metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B menghasilkan perbedaan skor hasil belajar. Jadi, kita amankan dulu ya Bapak Ibu ya. Pak Komarudin. Diduga bahwa metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B menghasilkan perbedaan skor hasil belajar. Nah, rumusan hipotesis statistiknya kayak tadi Bapak Ibu, H0-nya berarti tidak ada perbedaan skor hasil belajar antara metode A dan metode B. Kalau dibuat simbol, mu 1 sama dengan mu 2. Mu itu melambangkan rata-rata. Jadi maksudnya rata-rata hasil belajar kelompok 1 sama saja dengan rata-rata hasil belajar kelompok 2. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dalam bahasa matematiknya. Nah, kriteria keputusannya sama kayak tadi. Pokoknya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Ya. Pokoknya uji apa saja, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Nah, nanti datanya misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi datanya seperti ini. Ini berarti dua kelas. Kalau kita penelitian kayak begini, nanti dua kelas itu milihnya ngawur atau ada pertimbangan tertentu, Bapak Ibu. Dua kelas itu Pertimbangan, Pak. Ada dengan pertimbangan tertentu. Yang seperti apa yang diharapkan? Yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Kemampuan awal yang hampir sama, dengan latar belakang yang hampir sama. Variabel-variabel lain diupayakan sama. Yang membedakan hanya apa, Bapak Ibu? Yang membedakan hanya metode. Metode, ya. Supaya nanti kita yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah karena pengaruh metode, bukan karena pengaruh variabel yang lain, gitu ya. Jadi datanya seperti ini yang harus kita olah dan nanti analisisnya adalah uji T
dua sampel, bukan yang berpasangan ya. Jadi yang saling bebas. Nanti di situ kalau di Excel ada dua macam. Kalau nanti pakai SPSS ada menu Independent Sample T-Test. Kalau kita menggunakan Excel, nanti di sana ada menu T-Test to Sample yang mengasumsikan varian yang sama dan ada T-Test untuk dua sampel yang mengasumsikan varian yang tidak sama, gitu ya. Nah, kita nanti pilih salah satunya. Saya akan keluar dari sini, kita kembali ke Excel ya. Excelnya di sini sudah saya siapkan datanya. Datanya, Oh, nggak pakai kebeli ini. oke, ini saya naikkan dulu. Oke, datanya yang ini, yang saling bebas. Nah, yang ini Bapak Ibu. Oke, tadi gimana langkahnya Bapak Ibu? Data analisis, lalu pilih yang mana? T-test to Dan sample. yang Ada varian yang mengasumsikan varian yang sama, ada yang mengasumsikan varian yang berbeda. berarti yang equal. Nah, jadi nanti lihat saja apakah kalau ternyata statistik deskriptifnya itu variannya jauh beda ataukah hampir sama. Sementara saya pilih yang n equal ya Bapak Ibu ya, yang mengasumsikan variannya tidak sama. Saya pilih yang ini. Ini saya hapus dulu biar mengulang dari nol saja. Ini saya hapus dulu. Tampilan awal pasti begini. Berarti ring satunya harus saya entry, kursor saya taruh sini, berarti kolom yang ini saya sorot, termasuk judulnya. Lalu kursor saya taruh di sini, kolom yang kedua ini saya sorot, termasuk judulnya. Karena termasuk judulnya yang kita sorot, berarti labelnya harus di checklist. Ya, menandai bahwa baris yang pertama tadi itu hanya label, hanya judul. Jadi kolom yang pertama tadi itu judulnya adalah skor hasil belajar siswa dengan metode A, gitu ya. Hipotesis mean difference-nya berapa, Bapak Ibu? Ditulis berapa? 0. Karena tadi hipotesis nolnya berbunyi apa? Tidak ada perbedaan antara kelompok A dan A. kelompok B. Berarti kalau tidak ada perbedaan itu sama dengan perbedaannya adalah 0, gitu ya. Alpanya mau berapa? 0,03, misalnya 5% ya. Lalu oke. Nah, outputnya kayak begini karena lebar kolomnya belum disesuaikan sehingga tampak tertindih seperti ini. Untuk memperpanjang secara otomatis diklik aja dua kali begini. Nah, dia lebarnya akan menyesuaikan begini. Nah, outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini dan ini sangat menarik ya. Kalau dilihat variannya ternyata selisihnya jauh ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Yang ini variannya 187, ini variannya 59. Varian itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Keberagaman ya. Berarti kelas A itu lebih beragam atau lebih tidak beragam? Beragam. Lebih beragam ya. Kelas A itu lebih beragam daripada kelas B. Sehingga kalau tadi saya memilih yang mengasumsikan varian tidak sama, tepat atau nggak tepat Bapak Ibu? Eh, Tepat. Tepat, Bang. Tepat, tepat. Baik. Output ini lalu saya copy. Saya pindah, sudah saya copy ke dokumen yang tadi. Nah, ini balik-balik ya, Bapak Ibu ya. Nah, sudah saya copy di sini outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, jadi min di kelompok A 72, min di kelompok B 71. Secara matematik
ya, dimuat di jurnal terindeks Scopus, dia penelitiannya begini. Ada dua video pembelajaran yang berbeda. Yang pertama video pembelajaran yang dibuat oleh AI ya. Jadi foto lalu dibuat bergerak begitu ya. Sebenarnya itu foto guru tapi apa? Diolah menggunakan AI untuk video pembelajaran. Satu lagi adalah video yang asli. Ini video ini bukan AI, langsung gurunya itu sendiri. Lalu dua model video itu diuji cobakan, ya. Mana yang ternyata eh, akan membuat siswa responsif, ya, interaktif. Sorry, bukan interaktif, yang bisa mengaktifkan lebih baik, gitu ya. Ternyata temuan penelitiannya dia, video pembelajaran yang langsung dibuat oleh guru yang bukan AI itu lebih membuat siswa responsif, begitu ya, responsif. Nah, nanti boleh jadi Bapak Ibu modelnya begitu ya, membandingkan dua hal ya, mungkin dua pendekatan, dua video pembelajaran, mungkin dua modul, mungkin dua metode, mungkin dua alat peraga yang berbeda dan seterusnya. Jadi silakan eh, barangkali nanti ternyata penelitiannya seperti itu ya. Adapun nanti terkait dengan membandingkan lebih dari dua akan kita pelajari di minggu berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan yang berikutnya. Saya kira ini Bapak Ibu ya, setengah 5 berarti sudah berjalan 1 jam ya. Baik, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ini dari berbagai daerah ya Bapak Ibu ya. Saya, Pak. Ya, Yang Pak. paling jauh dari mana nih Bapak Ibu? Kalimantan, Kalimantan. Aman-aman Pak? Sumatera ada, Sumatera. Sumatera ada Pak? Dari Aceh Ya. ada, Bu Ul. Aceh. Aceh sinyalnya nggak bisa masuk ini hari ini. Sinyal nggak bisa masuk. Oh, tapi Sulawesi juga ada, aman Pak. ya Pak ya? Dari Grobogan lancar. Nji, nji, Ya, nji. merupakan lancar. Semoga semuanya selamat, sehat selalu. Amin. Dari Riau juga. Riau. Riau, Sulawesi. Sulawesi, Sulawesi. luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pak, boleh tanya sedikit, Pak? Nji, Bu Nur Hasana. Banyak, banyak, banyak. Yang banyak juga nggak apa-apa, Pak. Ya, mewakili A5 ada. Iya, iya, iya. Untuk ini, Pak, untuk penelitian skripsi ini ya, kan kalau kalau mungkin kalau kalau untuk lebih fokusnya itu kan ada kualitatif dan kuantitatif ya, Pak ya. Iya, Bu. Tapi kalau misalkan dalam pelaksanaan itu kita mengharuskan perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa, Pak? Kira-kira Nji, gambarannya. nji. Itu bagus, Bu. Jadi paradigma lama itu adalah perang paradigma. Orang kualitatif mengkritik orang kuantitatif. Orang kuantitatif mengkritik orang kualitatif. Itu dulu. Mhm. Tapi yang sekarang kecenderungannya justru adalah perkawinan paradigma. Bagaimana menggunakan dua pendekatan itu terpadu, gitu ya Bu ya. Dalam satu riset ada pendekatan kuantitatifnya, ada pendekatan kualitatifnya. Karena Mhm. dua pendekatan itu saling melengkapi, Bu. Ilustrasinya begini. Penelitian kuantitatif dia bisa menjawab apakah X berpengaruh terhadap Y. Tapi dia tidak bisa menjawab bagaimana mekanisme X mempengaruhi Y. Contohnya begini, Bu. Apakah merokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru? Itu cara jawabnya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimana mekanisme rokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru? Itu cara penelitiannya dengan observasi, diamati di laboratorium. Oh, asap rokok itu mengandung ini. Begitu dia melewati tenggorokan, paru-paru, dia akan bertemu bersenyawa dengan ini. Ternyata penjelasannya seperti itu. Itu kualitatif.
Sehingga kalau riset kita itu menjawab keduanya, jadi menjawab kuantitatif tadi itu dan kualitatifnya, maka nanti temuannya akan lebih komprehensif ya Bu ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi itu yang kuantitatif, cara jawabnya adalah ya saya harus ngambil data di rumah sakit paru-paru, saya ngambil data pasien 100 terakhir, lalu dilihat dari 100 pasien kerusakan paru-paru itu berapa persen yang riwayatnya perokok, berapa persen yang riwayatnya bukan perokok, lalu dibandingkan. Itu kuantitatif. Jadi kalau ibu nanti menggunakan pendekatan paduan, itu bagus dan tren hari ini memang memadukan dua pendekatan. Begitu, Bu. Tapi kalau ini Pak dosen, nah untuk apa ya namanya tuh, kita kan mengajukan proposal kan. Nah, Ji, nah untuk memuat perpaduan itu seperti apa gitu. Sementara kan kita itu misalkan kan ada penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, ji, apakah dimuat dua-duanya atau seperti apa kira-kira kalau di dalam proposal judul lah intinya gitu ya, proposalnya sendiri. ji. Dengan sendirinya nanti akan terlihat dari pertanyaan penelitian kita, Bu, atau rumusan masalah yang kita tulis di bab 1 ya. Jadi nanti pendekatan yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan rumusan masalah yang kita tulis di bab 1 kan gitu ya. Sehingga nanti di bab tiganya begini, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama akan digunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan nanti bla 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 bla. Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua akan digunakan pendekatan kualitatif. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan dan kemudian diolah bla 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 bla. Nah, begitu, Bu. Jadi itu mengalir mengikuti atau menyesuaikan dengan rumusan masalah penelitian kita, Bu. Seperti itu. Oh iya, baik Pak Jadi dosen. Ibu jangan mengunci dulu saya mau kuan saja atau saya mau kuat saja. Biarkan mengalir apa memang pertanyaan penelitian Ibu. Nanti pendekatan itu akan menyesuaikan. Contohnya begini, Bu. Misalnya nanti di rumusan masalah penelitiannya Ibu itu pertanyaannya begini. Berapa persen ulama Indonesia yang berkarya tulis? Itu kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif ya, Ku- Kualitatif. Kuantitatif apa Kuantitatif. kualitatif? kuantitatif. Kuantitatif. Kualitatif, kualitatif. Kuantitatif. Wan. Lalu pertanyaan Kuantitatif. keduanya, begini. Dari sekian persen ulama yang berkarya tulis, apa motivasinya? Mhm. Itu kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Nanti Kualitatif. akan wawancara Iya. mendalam kepada beberapa orang ulama yang berkarya tulis. Nah, begitu, Bu. Nah, Oke. dengan sendirinya berarti Ibu menggunakan dua pendekatan, Hmm. kuantitatif dan kualitatif. Gitu, Bu. Oke, siap Pak dosen. Terima kasih Ji, penjelasannya. Ji, sami-sami, Bu. Izin bertanya Pak. Ji, Pak. Tapi tidak ada Maaf Pak. nama khusus gabungan. Ji, Pak. Ya, pakai kami. Ini Pak, tadi untuk tertarik dengan yang berpasangan tadinya pada akhirnya postes itu ternyata respondennya berkurang Pak. Dari 15 pada saat proses ada yang sakit 3 orang. Itu gimana Pak dalam proses pengolahan datanya? Terima kasih. Yang paling akhir diulangi, Pak. Pada saat pretest itu Dia cukup agak terputus ya, Pak ya. Putus Tapi suaranya. saya bisa 15 menangkap. orang aktif. Berarti datanya tidak lengkap ya, Pak ya. Pada saat pretest Iya, itu betul. 15 orang. Tapi pada saat post test ternyata ada yang sakit ya, ada yang nggak masuk. Ternyata hanya menyisakan 12. Sehingga ada missing data ya. Nanti apakah yang data nggak lengkap itu ikut diolah? Begitu ya, Pak ya? Kira-kira begitu ya, Pak ya? Pak Sumario ya? Iya, Pak, betul Pak. J. Jadi em, untuk missing data ya,
Karena datanya ini adalah data berpasangan, sehingga kalau ada pasangan yang tidak lengkap, dia hanya post-testnya saja yang ada, atau hanya pretestnya saja yang ada, dia tidak bisa disertakan, Pak. Tidak bisa disertakan, sehingga nanti em, data yang diolah itu lebih sedikit, ya. Jadi sudah dikurangi dengan pasangan data yang missing itu, yang tidak lengkap itu, ya. Mungkin hanya satu orang apa dua orang, dia tidak disertakan. Jadi sebenarnya dalam analisis data itu ada yang namanya eh, proses dan pembersihan data, gitu Pak. Proses pembersihan data. Jadi data itu sebelum diolah sebenarnya harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dari kesalahan dan keanehan. Ya. Kesalahan itu bisa jadi salah ukur, ya, salah tulis, ya. Keanehan itu adalah kalau misalnya ada data outlier, data yang ekstrim, data yang sangat besar sekali, atau data yang sangat kecil, jauh dari kerumunan data. bisa menunjuk Jauh dari kerumunan data. Misalnya begini, Pak. Eh, Seorang kepala desa mensurvei pendapatan per bulan warganya. Begitu di data, dihitung rata-ratanya ketemu ternyata rata-rata penghasilan warganya per bulan itu adalah 10.500.000. Ya. Pak Kepala Desa tidak tidak memperhitungkan bahwa sebenarnya ketemu rata-rata 10.500.000 itu adalah karena ada satu warga di situ yang penghasilannya luar biasa tinggi, Pak. Miliarder, ya. Yang sebenarnya kalau satu orang itu tidak disertakan dalam analisis, itu rata-ratanya hanya sebenarnya 1.700.000. Nah, yang kayak begitu berarti outlier itu tidak boleh disertakan dalam analisis yang umum. Dia dipisahkan, nanti dia akan dianalisis secara tersendiri. Jadi nanti warga desa kami rata-ratanya adalah 1.700.000. Namun demikian, ada satu warga kami yang kaya raya, luar biasa, yaitu bla bla bla, yang tidak ikut disertakan dalam analisis ini. Nah, itu lebih fair, Pak. Jadi cara menganalisisnya setelah dibersihkan dulu datanya dari kesalahan dan dari data yang ekstrim atau outlier. Nah, gitu, Pak. Jadi termasuk data yang missing tadi itu, dia tidak bisa disertakan dalam analisis. Tidak lengkap ya, Pak ya, data tidak lengkap. Mungkin begitu Pak Sumario. Ya Pak, terima kasih Pak, cukup jelas Pak. J, Izin tanya, Pak. J Pak, Pak Burhan. Terkait uji T ini kan membandingkan dua atau beberapa hal gitu, Pak. Dan diharapkan untuk objek awalnya itu memang ada sebuah eh, keseragaman. Kalau kemudian konteksnya kita membandingkan ini, Pak, dua sekolahan yang memang dari awal agak memang berbeda, Pak ya, satu sekolah dengan sekolah yang lain, apakah juga bisa dilaksanakan menggunakan Ada uji dua T sekolahan, ini, Pak. Kemudian yang ada dua sekolahan, kondisi awalnya disuruhkan berbeda gitu ya dari Pak ya. kelompok satu dengan kelompok ya. Halo Pak Burhan. Tadi Pak yang pertama ada dua sekolahan, kondisi awalnya berbeda. Ini ceritanya apa Pak? Ya, Pak. Percobaan. Ada percobaan tertentu apa? Pak Burhan? Itu dalam kemudian membentuk karakter dampaknya ya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Nah ini mulai terdengar ya. Oh ya, Pak. Jadi misalkan kita meneliti terkait pembelajaran PAI terhadap eh, perubahan karakter siswa gitu, Pak. Kita meneliti di dua tempat, di mana kemudian memang dari awal sekolahnya itu sudah berbeda, Pak. Satu sekolah dengan sekolah yang lain itu. Itu apakah kemudian juga bisa menggunakan uji T ini, Pak? Oke, baik Pak. Tertangkap maksudnya. Jadi nanti
Kalau yang saya contohkan tadi kan hanya diukur kondisi setelah Pak ya, setelah treatment ya, dengan asumsi kemampuan awalnya hampir sama, gitu ya. Nah ini ceritanya Pak Burhan ini kondisi awalnya berangkatnya itu sudah nggak sama Pak. Sekolah A dan sekolah B ini kondisi awalnya permulaannya sudah berbeda. Nah, apakah bisa nanti uji ini diterapkan? Bisa Pak, tapi nanti settingannya ada pretest, ada post-test Pak. Jadi di sekolah A itu ada pretest, ada post-test, di sekolah B ada pretest, ada post-test. Yang dibandingkan itu adalah gennya, Pak. Istilahnya gennya. Gen itu peningkatannya, Pak. Jadi peningkatan yang terjadi di eh, kelas A, sorry, lebih mudah saya ilustrasikan di Excel ya, Pak ya. Gini, Pak. Datanya itu begini. Ini saya bikin, nanti begini, Pak. Saya bikin halaman baru ya. Ini sekolah sekolah satu. Sekolah satu ini nanti saya ngambil sampel sekian orang. Saya lihat pre-nya, saya lihat post-nya. Sebelum dan setelah ya. Nah, sekolah dua itu saya juga ukur pre-nya, saya ukur post-nya. Nanti di sini, ini saya tambah kolom lagi ya, insert kolom ya. Jadi di kolom ini Pak, setelah pre-post ada gen ya. Gen itu apa Pak? Gen itu perubahannya ya Pak ya. Perubahannya, Misalkan Pak. perubahannya. Oke. Di sini misalkan, nah begitu ya. Lalu postnya itu ini. Perubahannya itu kalau rumus yang paling sederhana ya post dikurangi pre. Ini perubahannya berarti berapa? Rumus gen itu banyak, rumus gen itu banyak, tapi yang paling sederhana ya post dikurangi pre. Ada yang post dikurangi pre eh, apa? Dibagi dengan standar deviasinya. Banyak ya Pak ya. Ini juga begitu. Ini kondisi berangkatnya nggak sama nih. Jadi kondisi awalnya nggak sama, jangan semata-mata dibandingkan posnya Pak. Itu nggak adil. Maka adil kalau yang dibandingkan itu gennya. Nah, ini gennya berarti ini dikurangi ini. Ini gennya. Nah, ini ya. Nanti waktu uji T, yang di entry itu ini sama ini Pak. Ini gen sekolah satu. Nah, ya. Sekolah Nah, gitu satu, Pak. Ini gen sekolah sekolah dua. 2. Jadi yang dimasukkan itu datanya gen sekolah satu dan gen sekolah 2 Pak. Yang diuji T itu. Nah, itu adil. Jadi yang dilihat itu perubahannya, peningkatannya itu. Karena kalau yang dibandingkan itu posnya nggak adil karena dia berangkatnya sudah berbeda. Kelas sekolah 2 itu berangkatnya sudah lebih tinggi daripada kelas sekolah satu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Kemudian untuk jumlah N-nya, Pak, itu kan sekolah itu per kelasnya beda, Pak. Ada yang satu kelasnya yang katakanlah sekolah A ini satu kelas 28, yang Iya. sekolah 2 ini satu kelasnya 30. Itu apakah kemudian N-nya harus disamakan ataukah bisa beda Oh iya, seperti itu, Pak? tadi saya belum menyinggung ya, Pak ya. Tidak harus sama, Pak. Tidak harus sama. Di sini boleh misalnya eh, 30, di sini itu adanya 25. Itu nggak harus sama, Pak. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Tapi untuk sampel kecil dalam ilmu statistik disarankan sama. N1 sama dengan N2. Tapi kalau untuk N besar, kelompok besar Pak ya, besar itu lebih dari 30 umumnya, itu eh, nggak sama nggak masalah. Satunya 30, satunya 45 nggak masalah. Tapi kalau untuk sampel kecil, ini kan kecil ya Pak ya, ini kan di bawah 30 nih dua-duanya. Maka sarannya sama antara N1 dengan N2. Disarankan sama. Ji. Oke, terima kasih, Pak.
Ye, sama-sama Pak. Bapak Ibu masih ada atau cukup? Ini ada pertanyaan di komentar ya, Pak. Oh, Ye. Dari Pak Rival Septiana A6. Izin bertanya, apakah analisis statistik ini hanya digunakan untuk memilih metode kuantitatif saja atau kualitatif juga? Ye. Terus yang kedua, dari kelas A5, Pak Umri, misal kita akan meneliti sejauh mana efektivitas metode Iqra pada kelas 7. Apakah metode Iqra untuk kelas 7 itu tidak relevan? Ya, ini pertanyaan di komentar Pak. Dua. Ye. Baik. Yang pertama, kalau kita eh, penelitiannya kualitatif, pasti tidak memerlukan statistik, Pak. Pasti ya. Jadi tentu pertanyaan kualitatif itu tidak memerlukan dan memang datanya tidak berupa angka juga ya, sehingga pasti tidak akan bisa diolah dengan menggunakan statistik. Jadi kalau kualitatif tidak memerlukan analisis statistik. Tapi ini dulu software untuk mengolah data itu hanya dikenal untuk penelitian kuantitatif seperti SPSS, Minitab, ya. Tapi sekarang juga banyak software untuk mengolah data kualitatif. Misalnya ada Nano, ada Atlas, ya. Itu adalah software-software untuk mengolah data kualitatif, ya. Jadi sekarang sudah banyak juga software untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, terkait dengan misalnya tadi metode Iqra ya Pak. Iqra atau Qiraati tadi, Pak? Iqra, Pak. Terus ini kaitannya diterapkan dengan untuk siswa kelas 7 Kelas apakah 7. relevan gitu ya Pak ya. Ya. Itu menarik loh Pak. Jadi gini, gini, gini. Kalau saya balik ada pertanyaan begini Pak. Metode apa sih yang cocok untuk belajar baca Quran untuk lansia? Ya, apakah beberapa metode yang ada itu cocok untuk lansia ataukah diperlukan metode khusus kalau ini sasarannya adalah untuk lansia? Lalu diuji cobakanlah. Ini yang diuji cobakan lansia nih Pak. Ada Iqra, Qiraati, Umi, dan seterusnya. Diuji cobakan lansia. Apakah nanti dari beberapa metode itu ada salah satu metode yang unggul? Begitu ya. Ataukah ternyata semuanya hampir rata? Gitu ya. Kalau hampir rata, dan ternyata rata-ratanya itu semuanya rendah, begitu ya. Berarti kan perlu ada metode lainnya, metode yang khusus untuk lansia. Kan gitu, Pak. Rekomendasinya. Itu menarik, Pak. Menarik. Sepertinya sudah terjawab ya, Pak ya. Siapa? Ji. Bapak Ibu cukup ya? Ini sudah mendekati Kayaknya cukup maghrib. ya. Sudah Pak. jam Cukup, Pak. 17 Ya, ya. Pak. Baik. Cukup Nanti kita puyeng, Pak. sambung di minggu depan ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah minggu Siap, depan siap. kita sinkronus kembali dan Siap, kita Pak. bisa berdiskusi Siap. kembali. Terima Luar kasih biasa. Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, Amin. dan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.